Beyond Time, bab 999-1000. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Langit tidak sepenuhnya gelap kali ini. Awan darah itu menjadi sumber cahaya, menyebarkan warna merah di sekitarnya. Suking dan Erniu berdiri di awan, memandang laut sambil mendengarkan Jade Flowing Dash. Di permukaan laut, warna hitam dan ungu menyatu, membentuk garis panjang yang tak berujung. Itu seperti garis pemisah yang membagi laut terlarang menjadi bagian dalam dan luar. Laut pedalaman, meskipun berbahaya, relatif mudah dikelola. Terlepas dari apakah itu Provinsi Yinghuang, Benua Nanhuang, wilayah Kepulauan Selatan, atau pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya di laut, mereka telah menjelajahi sebagian besar laut pedalaman dalam puluhan ribu tahun terakhir. Berdasarkan basis kultivasi, jangkauan eksplorasinya pun berbeda. Namun, dengan usaha generasi demi generasi, laut pedalaman tidak lagi bisa dianggap misterius sampai batas tertentu. Namun, di laut lepas, bahkan ketika matahari dan bulan mengawasi dunia, tempat itu tetap merupakan tempat terlarang bagi semua makhluk hidup. Sangat sedikit orang yang memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi tersebut. Jika kultivasi seseorang belum mencapai tingkat tertentu dan mereka secara paksa melangkahi batasan tersebut, tidak akan lama sebelum tubuh dan jiwa mereka hancur. Bahkan, sebagian besar waktu, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka meninggal. Selain itu, putra mahkota Gagak Emas dan Robin telah jatuh selama puluhan ribu tahun, sehingga laut luar tidak memiliki matahari atau bulan, menyebabkan laut itu diselimuti kegelapan sepanjang tahun. Jumlah orang yang bisa memeriksa situasinya semakin berkurang. Misteri dan hal yang tidak diketahui menjadi tema utama di laut lepas. Pengenalan Jade Flowing Dash tentang laut luar telah menyingkirkan tabir pertama laut luar, tetapi masih ada rahasia tak berujung di bawah tabir ini. Kedalamannya tak terbatas. Erniu terdiam, tidak diketahui apa yang dipikirkannya, tetapi tatapannya mengandung sedikit kerumitan saat ia memandang laut lepas. Adapun Suking, ia memiliki segudang pikiran di benaknya. Apa yang dikatakan Jade Flowing Dash tentang laut luar, dikombinasikan dengan apa yang telah dilihatnya dari dalam kereta naga dan warisan yang telah diperolehnya, membuatnya menyadari bahwa apa yang dikatakan pihak lain kemungkinan besar benar. Sejarah laut luar bahkan lebih tua daripada ras Dewa Langit Cemerlang. Ras Dewa Langit Cemerlang berasal dari laut luar. Kalau begitu, apa sebenarnya asal-muasal laut terluar ini? Sebuah dugaan muncul di benak Suking. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah dewa yang terfragmentasi yang melayang tinggi di langit di luar Wanggu. Mengapa dia datang ke Wanggu? Pertanyaan ini telah terpendam dalam benak semua makhluk hidup selama puluhan ribu tahun dan belum ada jawabannya. Pada saat itu, tepat ketika Suking sedang menebak-nebak, Jade Flowing Dash menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan lembut. Bisakah kamu mencium baunya? Suking mengangguk. Itu adalah bau darah. Aroma itu terbawa dari laut lepas, lebih tepatnya, ini adalah aroma laut lepas. Baunya mirip dengan bau amis di laut pedalaman, tetapi esensinya sama sekali berbeda. Sebenarnya, sebelum sang ayah turun, warna laut luar ini seperti ini. Hitam adalah aura ilahi dari ras Dewa Langit Cemerlang dan bercampur dengan darah makhluk tak dikenal. Karena itu, hal itu menyebabkan warna laut berubah menjadi ungu. Setelah ayah turun, aura ilahinya menyelimuti dunia dan menyerbu lautan luar. Karena itu aura ilahi di sini, yang merupakan zat anomali yang kalian para kultivator bicarakan, bahkan lebih bercampur dan sangat padat. Sehingga menghasilkan aroma yang begitu indah. Ini mengingatkan saya pada sebuah legenda yang beredar di semua lingkaran bintang. Jade Flowing Dash menarik napas dalam-dalam lagi, menikmati aroma laut luar. Kilatan aneh muncul di matanya. Ketika kata-kata yang diucapkannya sampai ke telinga Suking dan Erniu, mereka tak kuasa saling pandang. Setelah itu, Suking berbicara dengan suara rendah. Aku penasaran, legenda apa yang disebutkan senior itu? Jade Flowing Dash melirik Suking dengan penuh arti. Dia menatap wajah besar yang terfragmentasi yang tergantung tinggi di langit, berbicara dengan tenang. Itulah legenda tentang Dewa Bapa. Jade Flowing Dash jelas tidak ingin membicarakan detail spesifik dari legenda ini.
Pada saat ini, dia melambaikan tangan kanannya. Seketika, awan merah tempat dia berada menyebar ke arah perbatasan laut dalam dan luar. Sesaat kemudian, awan merah menyapu Suking dan Erniu melintasi batas hitam dan ungu. Mereka benar-benar telah melangkah ke laut lepas. Di sini, awan merah itu tidak terus bergerak maju tetapi dengan cepat menghilang. Pada saat yang sama, suara Jade Flowing Dust terdengar. Kalian harus pindah ke sini sendiri dan bergerak sejauh mungkin ke kedalaman laut lepas. Kalian tidak perlu melakukan hal lain. Hanya dengan muncul di sini, kalian sudah menjadi umpan. Saat suara itu bergema, ada juga kekuatan tolak yang mendorong sosok Suking dan Erniu keluar dari awan merah yang menghilang. Mereka mendarat di Laut Ungu. Pada saat itu juga, sayap besar Suking yang menyerupai nenek sihir muncul dan mendarat di permukaan laut. Jika itu adalah laut pedalaman, turunnya sayap besar itu pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Namun, di laut lepas, meskipun hanya di tepiannya, air laut jelas lebih kental. Oleh karena itu, ombaknya sangat lemah sehingga tidak terlihat. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mereka tidak akan dapat melihat ombak sama sekali. Seluruh permukaan laut tampak seperti air yang tenang, tak bergerak. Hal yang sama berlaku untuk sayap besar di atasnya. Suking dan Erniu, yang berdiri di sayap besar, merasakan beratnya laut luar. Sembari mereka tetap waspada, misteri dari laut luar berubah menjadi tekanan yang tak dapat dijelaskan. Disertai aura yang menakutkan, tekanan itu bercampur dengan zat-zat yang tidak dikenal, membentuk badai mental tak terlihat yang menerjang ke arah mereka. Tubuh Suking bergetar dan napas Erniu menjadi terburu-buru. Pada saat itu, jiwa mereka berdua bergetar. Detak jantung mereka berdebar kencang dan tak terkendali, menyebar ke seluruh tubuh. Perasaan ini mengingatkan Suking pada pengalaman pertamanya pergi ke laut bersama 7 mata darah. Pada saat itu, baginya, laut pedalaman adalah sesuatu yang misterius tetapi juga sangat berbahaya. Sama seperti sekarang, baru setelah sekian lama mereka berdua terbiasa dengan hal itu. Setelah saling pandang, Erniu menghela napas. Kupikir dia akan membawa kita langsung ke tujuan kita dan kemudian memancing targetnya. Aku tidak menyangka akan langsung dilepaskan. Erniu merasa sedikit tak berdaya. Dia merasa dewa ini agak malas. Tidak masalah jika dia menggunakan dia dan King kecil untuk memancing, tetapi dia membiarkan umpan itu bergerak sendiri. Saya bisa tahu bahwa dia bukan seorang profesional. Erniu berjongkok dan memandang air laut berwarna ungu di sekitarnya. Setelah berpikir sejenak, Suking tetap mengingatkannya. Kakak tertua, aku melihat sekilas beberapa bagian laut luar dari kereta naga gagak emas. Ada terlalu banyak hal menakutkan di tempat ini, jadi kau sebaiknya jangan mencari kematian. Ketika Erniu mendengar ini, dia langsung merasa tidak senang. King kecil, bagaimana kau bisa mengatakan itu tentang kakak seniormu? Kata-kata itu terlalu menyakitkan. Aku adalah orang yang tidak pernah mencari kematian. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku masih hidup dan sehat? Erniu merasa tidak puas. Suking tidak mengatakan apapun dan hanya menatap Erniu dengan tenang. Di bawah tatapannya, Erniu perlahan merasa sedikit bersalah. Akhirnya, dia terbatuk. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan mencari kematian. Suking mengangguk. Dia melakukan serangkaian segel tangan, seketika itu juga, pertahanan sayap besar diaktifkan. Di bawah mantranya, sayap besar khusus yang menyerupai seorang wanita tua itu bergemuruh saat perlahan bergerak maju. Waktu berlalu dan 3 hari pun tiba. Selama 3 hari itu, tidak ada perbedaan antara siang dan malam di laut lepas. Selalu gelap gulita. Selain itu, tempat itu sunyi. Suara deburan ombak jarang terdengar, sehingga menimbulkan ilusi bahwa mereka tidak sedang berada di laut. Namun, kelembapan dari air laut dan bau darah yang semakin menyengat terus-menerus mengingatkan Suking bahwa tempat ini memang benar-benar laut lepas. Sayap besar itu juga terpengaruh. Terlepas dari apakah berada di laut pedalaman atau di Wanggu, kapal besar ini menunjukkan pertahanan yang kuat, tetapi hanya dalam 3 hari di laut luar, permukaannya tertutup lapisan kabut ungu. Secara bertahap muncul rasa korosi. Setelah mengamati dengan saksama, ekspresi Suking dan Erniu berubah menjadi serius. Itu adalah semacam korosi yang muncul seiring berjalannya waktu. Laut luar ini memang aneh. Tidak hanya gelap gulita dan sunyi,
tetapi zat-zat anomali di dalamnya juga lebih padat dan lebih bercampur. Efeknya pada objek eksternal jelas lebih aneh. Apa yang ditampilkan pada sayap besar ini hanya dalam 3 hari seolah-olah 1000 tahun telah berlalu. Erniu menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangannya untuk menyentuh kabut di permukaan sayap besar itu. Ekspresi Su Qing tampak serius. Tepat sebelum berbicara, dia menatap ke kejauhan. Sang kapten juga merasakan sesuatu dan menoleh. Dengan tingkat kultivasi mereka, meskipun penglihatan mereka tidak sepenuhnya jelas di laut luar yang gelap, mereka masih bisa melihat garis-garis luarnya. Pada saat itu, mereka sudah memperhatikan benda yang mengapung di permukaan laut di depan mereka. Ada beberapa batuan yang bentuknya tidak beraturan. Kapal-kapal itu sudah usang dan mengapung di permukaan laut, seolah-olah tidak mungkin tenggelam. Masing-masing dari mereka memancarkan aura kuno, seolah-olah mereka telah menyaksikan waktu yang tak berujung. Su Qing pernah melihat pemandangan serupa dari kereta naga sebelumnya. Dia tahu bahwa banyak area di permukaan laut luar dipenuhi reruntuhan yang mengambang, yang seharusnya tidak terlalu serius. Namun, saat ini, cahaya suram muncul di matanya. Kakak tertua, ada yang tidak beres. Sambil berbicara, Su Qing berjalan ke tepi sayap besar dan melihat ke arah bebatuan. Sumber kekuatan ilahinya berkumpul di matanya dan dia menatap ke sana. Di permukaan laut yang gelap gulita, di balik bebatuan, terdapat reruntuhan. Seolah-olah sebuah kota telah runtuh dan hancur berkeping-keping, menyebarkan reruntuhan dan puing-puing di laut. Jangkauannya tidak kecil. Di tengahnya, terdapat reruntuhan kuil yang miring. Di reruntuhan kuil itu, ternyata ada sosok muda. Itu adalah seorang gadis kecil yang mengenakan pakaian kuno, duduk di atas tembok kuil yang rusak, tanpa alas kaki, dengan kakinya terayun-ayun ke atas dan ke bawah, tampak sangat bahagia. Mulutnya terbuka, seolah-olah sedang bernyanyi, tetapi tidak ada suara yang keluar. Satu-satunya pengecualian adalah banyaknya bayangan seperti hantu, saking banyaknya hingga membuat takjub, mengelilinginya dengan rapat seolah-olah menyembahnya. Saat melihat gadis kecil itu, hati Su Qing bergetar. Entah mengapa, rasa dingin menjalar dari lubuk hatinya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Itu adalah insting yang datang dari jiwanya, mengungkapkan tanda-tanda bahaya yang sangat kuat. Erniu juga menggunakan caranya sendiri untuk melihat pemandangan ini. Pupil matanya tiba-tiba menyempit dan dia tersentak. Apa-apaan ini? Benda ini tidak tampak seperti hantu, dewa, atau kultivator. Benda ini bahkan tidak memiliki aura kematian. Tidak, sama sekali tidak ada aura. Mungkinkah ini yang sedang dipancing oleh Dewa Jade Flowing Dust? Tapi aku merasa benda ini bahkan lebih menakutkan daripada debu mengalir giok. Napas Erniu terengah-engah. Intuisinya selalu akurat. Saat ini, jelas ada bahaya yang melampaui Jade Flowing Dust dan meningkat dengan cepat. King kecil, menurutmu, apakah pria itu, Jade Flowing Dust, mungkin akan memancing hiu dan akhirnya terbunuh? Erniu gemetar dan dengan cepat mengirimkan suaranya kepada Su Qing. Ekspresi Su Qing tampak serius saat ia mengendalikan sayap besar yang ditungganginya, bersiap untuk berputar mengelilingi area ini. Namun, pada saat itu, gadis kecil yang duduk di reruntuhan kuil itu tiba-tiba menoleh dan menatap mereka dengan mata hitam pekatnya. Bibirnya melengkung membentuk senyum. Pada saat berikutnya, jantung Su Qing bergetar. Sumber ilahi yang terkumpul di matanya langsung runtuh. Bahkan penglihatannya menghilang dan menjadi gelap, ia langsung kehilangan penglihatannya. Pada saat yang sama, ia merasakan punggungnya menjadi dingin, seolah-olah ada sesuatu yang menekan punggungnya. Tepat setelah itu, sebuah suara lembut terdengar jelas dari belakangnya, seolah-olah menempel di telinganya. Adikku, jangan melangkah lebih jauh. Di depan sana adalah ujung laut dan ujung kehidupan. Meskipun suara itu samar, namun membawa hawa dingin yang tak dapat dijelaskan. Ketika suara itu sampai ke telinga Su Qing, ia merasa seolah pikirannya telah berubah menjadi gletser. Seolah-olah sepotong es muncul begitu saja dari udara di dalam jiwanya. Es ini memancarkan gelombang dingin yang menyebar dari jiwa Su Qing dan memengaruhi semua persepsinya, menyebabkan dia seolah-olah kehilangan semua kehangatan pada saat ini. Hanya hawa dingin yang menembus segalanya. Setiap huruf dalam suara itu bagaikan kutukan, mengaduk lautan kesadaran Su Qing bersamaan dengan udara dingin. Pada saat ini, sumber ilahi di seluruh tubuhnya kehilangan vitalitasnya seperti air yang tergenang.
Dengan lapisan hawa dingin yang semakin tebal, sepertinya dia akan membeku sampai mati. Perasaan ini menyebabkan kesadaran Su Qing menjadi stagnan. Namun, sesaat sebelum kesadarannya menjadi kosong, Su Qing menggunakan jejak terakhir indera ilahinya untuk mengaktifkan gagak emas di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, teriakan gagak emas bergema di benak Su Qing. Suara itu sepertinya sedang memanggil. Ia memanggil matahari dari tubuh Su Qing. Oleh karena itu, tubuh Su Qing bagaikan sebuah dunia. Matahari di dunia ini terbit ke langit dan menerangi jiwanya. Kobaran api hitam langsung muncul. Setelah membakar seluruh area, 10 pancaran teknik cahaya abadi matahari mendalam juga muncul, memancarkan cahaya dan panas tanpa henti. Pada saat ini, fajar menyingsing di lautan kesadarannya bersinar terang. Begitu bersentuhan dengan hawa dingin, tawa lembut terdengar di telinga Su Qing. Adikku, ingat peringatanku. Lagi pula, apa yang dikatakan temanmu itu salah. Aku bukan hantu. Jika dia mengutukku lagi, aku akan membawanya pergi. Suara itu tak dapat dijelaskan, seolah dipenuhi makna yang dalam. Setelah suara itu terdengar, tidak diketahui apakah itu kekuatan matahari di dalam tubuh Su Qing atau apakah gadis kecil itu telah berubah pikiran, tetapi rasa dingin di punggung Su Qing dengan cepat menghilang. Tawa yang terdengar di telinganya pun perlahan menghilang. Sesaat kemudian, kegelapan di depan mata Su Qing dan rasa dingin di hatinya sepenuhnya dilalap api. Rasa dingin itu hilang dan kesadarannya kembali. Begitu penglihatannya pulih, napas Su Qing menjadi terburu-buru dan dia tiba-tiba menolehkan kepalanya. Tidak ada apapun di belakangnya. Hanya Erniu, yang tidak jauh dari situ, yang telah berubah menjadi patung es. Namun, ada panas yang terpancar dari tubuh Erniu yang dipenuhi aroma teh. Panas itu melawan dingin dan secara bertahap mencairkan es. Teh itu diberikan kepadanya oleh Jade Flowing Dust. Merasa bahwa kakak tertuanya baik-baik saja untuk saat ini, Su Qing dengan paksa menekan gejolak di hatinya dan mengendalikan sayap besarnya untuk mempercepat laju. Setelah sekitar 15 menit, dia melewati daerah reruntuhan ini. Saat ia sudah jauh, wajahnya pucat pasi. Ia menoleh dan menatap sekali lagi reruntuhan yang samar-samar terlihat, yang tenggelam dalam kegelapan di kejauhan. Berkaitan dengan laut luar ini, kewaspadaannya menjadi semakin kuat. Dewa macam apa itu? Jantung Su Qing berdebar kencang. Dia telah melihat banyak dewa, tetapi perasaan yang diberikan gadis kecil itu kepadanya sepertinya berhubungan dengan dewa, meskipun tidak sepenuhnya. Dan pada saat-saat terakhir itu, cahaya abadi saya mungkin memiliki pengaruh, tetapi sepertinya cahaya itu mengambil inisiatif untuk pergi. Mengapa demikian? Soal pernyataan bahwa itu bukan hantu seperti yang teman saya sebutkan. Su Qing tetap diam. Dia melirik patung es tempat kapten berada dan melambaikan tangannya. Cahaya abadi di tubuhnya menyebar dan mendarat di patung es tersebut. Perlahan-lahan, es itu mencair. Setelah lebih dari 10 menit, akhirnya es itu benar-benar mencair. Mata Erniu tiba-tiba terbuka. Hal pertama yang dilakukannya adalah menghirup udara dingin yang berasal dari es yang mencair. Saat menghirup udara itu, seluruh tubuh Erniu bergetar, dan embun beku muncul di dahi dan rambutnya. Dingin adalah metode andalannya, dan bahaya kali ini tampaknya tidak mampu menekan keserakahan Erniu. Meskipun tubuhnya menunjukkan tanda-tanda membeku lagi, dia tetap menelan udara dingin itu dengan paksa. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi Erniu berubah dan dia tiba-tiba muntah hebat. Yang keluar adalah rambut-rambut yang layu dan membusuk dalam jumlah yang tak terhitung. Begitu rambut-rambut itu rontok, mereka berubah menjadi udara dingin dan menghilang. Setelah muntah cukup lama dan akhirnya memuntahkan semua rambutnya, Erniu masih dihantui rasa takut dan duduk dengan tidak stabil. Aku salah perhitungan. Ini bukan energi dingin. Ini campuran energi kematian dan energi mayat. Baunya menyengat dan sama sekali tidak bermanfaat. Hantu macam apa itu? Erniu memegangi perutnya dan memandang reruntuhan di belakangnya. Sebelum dia selesai berbicara, Su Qing buru-buru menyela. Ia menyuruhku untuk memberitahumu bahwa jika kau mengumpat padanya lagi, ia akan membawamu pergi. Ketika Erniu mendengar ini, dia menarik napas dalam-dalam dan langsung diam. Dia merasa bingung. Dia ingat bahwa ketika gadis kecil itu menolehkan kepalanya untuk melihat mereka sebelumnya, dia memang secara naluriah berpikir dalam hati, makhluk hantu macam apa ini? Apakah itu terjadi karena satu pemikiran saya?
Sebegitu piciknya, Erniu ragu-ragu. Saat ini, orang yang lebih ragu-ragu daripada Erniu adalah Jade Flowing Dash. Tersembunyi di dalam kehampaan, dia menatap reruntuhan dengan ekspresi serius. Apa yang dilihatnya berbeda dari pemandangan yang dilihat Suking dan sang kapten sebelumnya. Reruntuhan itu sebenarnya bukanlah reruntuhan sama sekali. Sebaliknya, yang terlihat adalah untaian rambut yang tak terhitung jumlahnya yang saling terjalin, membentuk gumpalan rambut. Pembusukan, layu, dan bau busuk menyebar di sini. Adapun gadis kecil itu, sosoknya terbuat dari rambut yang sangat lebat, memancarkan kebencian yang tak berujung, menatap debu mengalir giok. Aku penasaran apakah ini karena keistimewaan Suking atau keistimewaan banteng itu sehingga benda ini tertarik. Jade Flowing Dash ragu sejenak tetapi memilih untuk bersikap ramah. Karena itu, dia memisahkan sepotong perak dari sumber ilahinya, mengubahnya menjadi secangkir teh, dan mengirimkannya melayang ke arah gadis kecil itu. Silakan minum teh. Gadis kecil itu menyeringai dan sejumlah besar helai rambut terurai dari tubuhnya. Setelah melilit cangkir teh, rambut itu menyatu kembali menjadi bola rambut dan menghilang. Begitu saja, waktu berlalu lagi. Meskipun Erniu muntah banyak, jelas terlihat bahwa perutnya masih rusak. Dalam setengah bulan berikutnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi hitam dan rambut-rambut panjang yang membusuk tumbuh dari tubuhnya. Pada saat yang paling serius, seluruh tubuhnya diselimuti rambut. Bahkan jika dia melepas pakaiannya, dia tetap memberikan kesan seperti tertutup rambut. Selain itu, seberapapun keras dia mengikisnya, dia tidak bisa menghilangkannya. Namun, harus diakui bahwa mentalitas Erniu memang luar biasa. Selain merasa sedikit kesal di awal, dia tampaknya sudah terbiasa dalam beberapa hari berikutnya. Bahkan, dia terlihat sedikit sombong. King kecil, aku bisa merasakan bahwa rambut-rambut ini memiliki pertahanan yang luar biasa. Setelah menutupi seluruh tubuh, itu sama saja dengan mengenakan baju sirah dari rambut. Dan udaranya hangat. Lumayan. Nanti kalau sudah agak panjang, aku akan memikirkan cara memotongnya dan mengirimkannya ke lomba tenun untuk ditenun. Saat itu, mungkin aku bisa menjualnya dengan harga tinggi. Erniu menyentuh rambut di tubuhnya dan matanya berbinar. Selain itu, aku menyadari bahwa sejak aku memanjangkan rambut ini, perjalanan kita menjadi jauh lebih aman. Lihat, kita belum menemui bahaya apapun. Sayang sekali tekanan di sini sangat serius dan kita tidak bisa bertahan terlalu lama. Kalau tidak, kita bisa melakukan perjalanan lebih cepat dengan terbang di langit. Suking tak mau repot-repot mendengarkan ocehan Erniu. Ia memejamkan mata dan bermeditasi. Adapun Erniu, ia hendak melanjutkan membualnya. Namun, pada saat itu, Suking tiba-tiba membuka matanya. Suara Erniu pun terhenti. Mereka berdua menatap ke kejauhan. Dunia yang jauh dari sayap besar itu awalnya gelap gulita. Namun, pada saat itu, sebuah matahari terbit dari permukaan laut. Matahari itu sangat besar dan luas. Saat muncul, langit menjadi terang, dan air laut beriak, memantulkan cahaya matahari yang agung. Cahaya dari langit dan laut menerangi segala arah. Cahaya ini berwarna merah darah, seperti matahari terbenam. Jantung Suking berdebar kencang dan mata Erniu pun melebar. Namun, mereka segera menyadari bahwa yang muncul mungkin bukanlah matahari. Hal ini karena, di arah lain, sebenarnya ada matahari kedua yang terbit dari permukaan laut. Ini bukanlah akhir. Lebih jauh lagi, matahari ketiga muncul. Setelah itu, yang keempat, kelima, keenam, dunia menjadi semakin terang. Akhirnya, setelah lebih dari 10 menit, lebih dari 30 matahari muncul di angkasa. Masing-masing memancarkan cahaya dengan intensitas yang berbeda-beda. Cahaya yang mereka pancarkan tidak dapat menjangkau terlalu jauh, tidak mampu meliputi seluruh laut lepas dan hanya menerangi area tertentu. Adapun panas yang mereka pancarkan, sama sekali tidak ada. Yang lebih aneh lagi adalah matahari terbit ini dengan cepat terbenam kembali satu demi satu, berpapasan tanpa pola apapun, terkadang melambung ke langit dan terkadang tenggelam ke laut. Oleh karena itu, cahaya di laut luar berkedip-kedip. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Zat-zat anomali tersebut menjadi semakin padat dan aura ilahi menjadi semakin kental. Pada saat berikutnya, di tengah gelombang dahsyat di hati Suking dan Erniu, sebuah celah tiba-tiba terbuka di tengah matahari yang paling dekat dengan mereka berdua. Setelah itu,
Celah tersebut melebar dan terbuka. Bentuknya menyerupai mata. Tepatnya, itu memang sebuah mata. Ia tampak terbangun dari tidur lelap, kini menatap sayap besar Suking. Begitu tatapan itu tertuju padanya, sayap besar itu bergemuruh dan mulai hancur. Distorsi yang dipancarkan oleh tatapan ini juga memengaruhi Suking dan Erniu. Tubuh mereka langsung mulai bermutasi. Di tengah kengeriannya, Erniu gemetar dan suaranya menjadi lebih tajam. King kecil, cepat lakukan tarian ritual bersamaku. Ini adalah mimpi dewa yang tidak dikenal. Dewa ini sangat menakutkan sehingga mimpinya dapat memengaruhi kenyataan sampai batas tertentu. Saat ia berbicara, Erniu langsung melompat. Seluruh bulu di tubuhnya tergerai saat ia melakukan tarian ritual yang khusus dilakukan untuk para dewa. Dia bahkan menggumamkan beberapa kata pujian. Suking tidak berani lalai. Dia segera berdiri dan berdansa dengan sang kapten. Dalam kehidupan sebelumnya, Erniu, yang merupakan penari ritual agung di wilayah persembahan bulan, jelas jauh lebih berpengetahuan tentang mimpi seorang dewa. Pada saat itu, ketika mereka menari, mata yang menyerupai matahari itu berhenti di udara seolah-olah tertarik. Waktu berlalu perlahan. 6 jam kemudian, mata raksasa itu perlahan menutup. Bersama dengan mata matahari lainnya, ia tenggelam ke laut dan menghilang. Suking mengendalikan sayap besar yang compang camping itu untuk dengan cepat meninggalkan area ini dan memasuki kegelapan lagi. Setelah menyadari tidak ada anomali lain, Suking dan Erniu, yang berada di sayap besar, menghela napas lega bersamaan. Keduanya saling memandang dan tersenyum getir. King kecil, menurutmu apakah pria bernama Jade Flowing Dash itu masih ada di sekitar sini? Aku merasa tempat ini terlalu berbahaya. Kurasa Jade Flowing Dash sudah tertular sesuatu. Kenapa kita tidak kembali saja? Suking berpikir sejenak. Setelah melihat sekeliling, dia mengangguk. Ayo kita kembali. Jika senior Jade Flowing Dash tidak bersedia, beliau harus muncul dan memberitahu kita. Benar, jika dia tidak muncul, itu berarti dia mengizinkan kita pergi. Erniu segera setuju. Setelah keduanya saling pandang lagi, Suking tanpa ragu mengubah arah sayap besarnya dan bergerak ke arah laut dalam. Saat ini, Jade Flowing Dash yang mereka bicarakan sedang berada di dasar laut. Di dasar laut, sekitar 30 matahari yang telah tenggelam sebelumnya kembali ke bentuk aslinya dan berkumpul rapat. Memang ada lebih dari 30 mata besar dan ada beberapa benang tipis buram yang menghubungkan mata-mata tersebut, menyerupai buah anggur. Mereka menatap Jade Flowing Dash. Jade Flowing Dash tetap diam, tetapi mengumpat dalam hati. Ini bukanlah kali pertamanya berada di laut lepas. Sebelumnya, dia telah melakukan penyelidikan berkali-kali. Meskipun lautan luar itu penuh misteri, dan banyak daerah bahkan terasa berbahaya baginya, luasnya lautan luar berarti bahwa selama dia tidak menjelajah ke kedalaman, dia jarang bertemu makhluk yang mengharuskannya untuk mengundang minum teh. Namun, kali ini berbeda. Perjumpaan dengan gadis kecil itu dapat digambarkan sebagai suatu kebetulan, sementara mata-mata di hadapannya, dia ingat, biasanya berada di kedalaman laut lepas. Namun kini, tanpa diduga, mata-mata itu muncul di sini. Selain itu, tempat ini sangat jauh dari kedalaman laut. Lokasinya dekat dengan pantai laut lepas. Aku membawa mereka ke sini untuk memancing, tapi ini, bagaimana aku bisa memancing secara acak? Jade Flowing Dash menghela napas tak berdaya dalam hati. Dia melambaikan tangannya, mengeluarkan secangkir teh dan mengirimkannya. Silakan minum teh. Mata-mata yang mirip anggur itu menyipit, mengeluarkan anggota tubuh seperti sulur yang melilit cangkir teh. Kemudian, mereka perlahan tenggelam ke laut, menghilang ke kedalaman. Jade Flowing Dash merasa lelah. Merasa bahwa Suking dan Erniu akan pergi, heragu sejenak tetapi akhirnya tidak menghentikan mereka. Saya hanya berharap periode selanjutnya akan cukup damai untuk berhasil memancing kembalinya dewa yang sejati. Saya bisa merasakannya, ia sudah mulai bergejolak. Selain itu, ini sangat lemah. Antisipasi membuncah di hati Jade Flowing Dash. Harapannya sangat berbeda dari kenyataan. Tampaknya otoritas ceritanya telah terpengaruh dan terdistorsi oleh laut luar. Alasannya mungkin disebabkan oleh sesuatu yang dikatakan Erniu beberapa hari kemudian di laut lepas yang sunyi. King kecil, aku terus mengingat beberapa hari ini. Gadis kecil itu bertindak karena pikiranku. Lalu, matahari sepertinya bergerak karena aku mengatakan bahwa kita aman.
Di sayap besar itu, Erniu memasang ekspresi serius saat menatap Suking. Kurasa ada sesuatu yang salah. Di lautan luar ini, tampaknya kata-kataku akan membentuk kekuatan yang aneh. Apakah legenda-legenda kuno itu benar? Ketika Suking mendengar ini, dia menatap Erniu dan ekspresinya berubah serius. Ini karena dia sebenarnya sedang memikirkan pertanyaan serupa di perjalanan. Namun, dia tidak berpikir alasannya adalah kakak senior tertuanya, melainkan identitasnya sebagai gagak emas. Ia terus merasa bahwa setelah melangkah ke laut lepas, tatapan kuno samar-samar menatapnya. Setelah mendengar perkataan Erniu, Suking bertanya, "Legenda apa?" Erniu menarik napas dalam-dalam. Legenda mengatakan bahwa laut luar memiliki seorang penguasa. Penguasa ini sangat tampan, terhebat di seluruh langit dan bumi, dengan keanggunan yang tak tertandingi, selir yang tak terhitung jumlahnya di haremnya, dan kehadiran yang kuno dan sakral. Tetapi suatu hari, ia bosan dengan kehebatannya yang tak terkalahkan dan meninggalkan laut ini. Sebelum pergi, dia meninggalkan sebuah pesan, "Ketika aku kembali, para dewa akan datang untuk menyembahku." Erniu terbatuk. Awalnya, Suking masih mendengarkan dengan sangat serius. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Kakak tertua, dari mana legenda ini berasal?" "Dari saya." Erniu terkekeh dan mengibaskan bulu kuduknya. "Aku cuma bercanda. Haha, aku baru menyadari kita terlalu gugup beberapa hari ini. Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku sudah hafal rute kita. Kita sudah pernah melewati daerah laut ini sebelumnya. Aman kok." Sebelum Erniu selesai berbicara, perubahan drastis terjadi. Sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar dari area tempat mereka berada. Kejadian ini sangat mendadak di tengah laut lepas yang sunyi. Gelombang besar muncul di permukaan laut. Itu seperti tsunami. Ini juga merupakan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jantung Suking berdebar kencang. Mata Erniu membelalak dan dia tersentak. Mereka berdua segera berusaha mengendalikan sayap besar itu untuk naik ke udara dan menghindari gelombang di permukaan laut. Namun, pada saat berikutnya, permukaan laut di daerah ini justru naik ke udara terlebih dahulu. Jika seseorang melihat dari langit tertinggi, mereka akan dengan jelas melihat bahwa permukaan laut di daerah ini naik dalam bentuk melingkar, dengan cakupan yang sangat luas. Sayap besar tempat Suking dan Erniu berada hanyalah sebuah titik kecil. Saat lautan berbentuk lingkaran itu naik dan menjadi lebih jelas, ternyata itu adalah sebuah mangkuk. Area laut ini sebenarnya adalah laut yang berada di dalam cekungan. Sesosok iblis laut berlengan banyak yang sebesar sebuah provinsi menampakkan sebagian dari wujudnya. Itu sangat menggugah jiwa dan luas. Masing-masing tangannya memegang beberapa benda. Salah satunya memegang mangkuk berisi lautan tempat Suking dan Erniu berada. Itu terus bergerak maju. Jantung Suking dan Erniu berdebar kencang dan mereka sama sekali tidak berani bergerak. Jelas, keberadaan mereka tidak berarti apa-apa bagi iblis laut yang menakutkan ini. Oleh karena itu, setelah beberapa jam, iblis laut raksasa itu kembali memasuki permukaan laut dan menghilang. Mangkuk itu juga masuk ke laut. Di sayap besar itu, wajah Suking dan Erniu tampak pucat. Di kejauhan yang hampa, wajah Jade Flowing Dust juga pucat. Ada masalah besar dengan mereka berdua. Jika tidak, mustahil umpan yang begitu lemah bisa menarik makhluk purba seperti itu. Aku membawa mereka ke sini untuk memancing, tapi bukan untuk memancing ikan seperti ini. Jade Flowing Dust merasa bahwa jika ini terus berlanjut, kedua orang ini mungkin akan menarik makhluk-makhluk yang lebih mengerikan lagi. Pada saat itu, sebelum ikannya tiba, umpan dan dirinya, sang nelayan, mungkin akan mati terlebih dahulu. Membayangkan hal itu, Jade Flowing Dust tidak lagi ragu-ragu. Dia langsung menghilang dan ketika muncul kembali, dia berada di sayap besar tempat Suking dan Erniu berada. Setelah melihat Jade Flowing Dust, emosi Suking dan Erniu bergejolak. Mereka merasa sedikit bersalah dan segera memberi hormat. "Tidak perlu salam, saya akan mengantar kalian pergi." "Ah, bukankah kau menyuruh kami untuk bergerak sendiri?" tanya Erniu buru-buru. "Jika kalian terus melanjutkan perjalanan sendiri, aku khawatir kalian akan menghadapi keberadaan yang dapat melahapku dalam sekali gigitan." Jade Flowing Dust tidak mau membuang waktu. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, mengangkat Suking dan Erniu, lalu melangkah ke langit. "Senior, kau pasti bercanda.
Bagaimana mungkin kita bertemu dengan makhluk yang bisa melahap senior dalam sekali gigitan? Saat Erniu mengatakan itu, Suking menarik napas dalam-dalam dan kulit kepalanya terasa sedikit mati rasa. Dia teringat betapa menakutkannya kata-kata kakak sulung tadi dan hendak mengingatkan Jade Flowing Dust. Pada saat berikutnya, Jade Flowing Dust tiba-tiba mengangkat kepalanya dan ekspresinya berubah drastis. Suking dan Emu juga merasakan keanehan itu dan mengangkat kepala mereka untuk melihat. Bagaimana langit bisa berubah menjadi merah? Erniu bergumam, matanya terbuka lebar, benar-benar panik. Apakah kata-kataku benar-benar begitu efektif di laut lepas? Adapun Suking, selain rasa terkejut, dia memiliki perasaan lain. Dia merasakannya, tatapan samar yang telah ada sejak dia memasuki laut lepas tampak lebih jelas saat ini. Sesaat kemudian, langit runtuh. Seolah-olah sebuah keberadaan yang mengguncang bumi telah membuka mulutnya. Atau lebih tepatnya, eksistensi ini telah lama membuka mulutnya dan sekarang menutupnya.